خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sudah paham ya dari dasar kita sebagai khalifah itu istidlal dalilnya ya. Al-Baqarah ayat 30. Jadi ini ayat-ayat ini terkait dengan amanah ya. Terkait dengan kepemimpinan sebetulnya kan ya. Kata khalifah pada awalnya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya, paham ya? Itu kata khalifah, pengganti. Atas dasar ini ada yang memahami khalifah begini, dalam arti menggantikan Allah. Walau alam kebenarannya, ya. Tapi ada. Nah, dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, ya, betul kan? Kalau sandarannya saklek ke sini Pak, gawat tuh. Kalau Allah mengharamkan riba, sekarang gimana? Kacau kita ya. Nah, gitu. Nah, jadi pengertian wakil Allah itu kan makomatnya berbeda pasti. Ya, nah, di sini yang perlu kita tanya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan khalifah, ya. Bukan arti kata Allah nggak mampu jadi Tuhan. Jangan sampai berpikiran nyeleneh ya. Kita dijadikan khalifah oleh Allah bermaksud untuk apa Pak? Menguji manusia dan memberinya penghormatan. Setuju? Bukan menguji aja, tapi memberikan kita sebagai penghormatan makhluk. Makanya kalau bapak-bapak merasa terpuruk baca ayat ini, itu hikmah. Karena termasuk rafi'ud derajat. Ya. Ini penting Pak. Nah, itu makna Quran kita jelaskan ya. Jadi jelas sampai sini ya. Makna khalifah tadi, arti kata dijadikan khalifah bermaksud Allah itu menguji manusia dan memberi penghormatan. Ayat tadi itu menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah. Makhluk yang diserahi tugas tentunya awalnya Adam alaihissalam dan kemudian turun kepada anak cucunya. Anak cucunya siapa? Kita ya. Serta wilayah tempat bertugasnya yaitu bumi. Di mana kan? Bubu Alung. Enggak. Bumi yang terhampar ini. Ya kan? Wilayah tugasnya. Yang jeli dulu Pak ya. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah. Bapak-bapak di sini menerima amanah dari Allah. Terima. Cara menjalankan di sini harus berdasarkan petunjuk Allah. Betul? Kalau jadi laki-laki harus jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan harus jadi perempuan. Kalau jadi laki-laki jadi perempuan maka tidak mengikuti petunjuk Allah. Setuju? Mana gini? Enggak. Gitu kira-kira. Aturannya kan gitu. Wah, jelas ya. Aturannya gitu, Pak. Nah, itu nggak enak aja.
Jadi diserahin tugas kayak gitu Pak. Jadi yang jelas harus mengikuti petunjuk Allah. Titik. Nggak bisa, nggak. Yang memberinya tugas dan wewenang Allah kan. Nah ya. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dianggap pelanggaran terhadap tugas kekhalifahan. Banyak orang melanggar. Ini di mana buktinya? Quran surat Al-An'am ayat 165 dibaca. Itu runutnya gitu Pak. Pahami perintah kita hidup, khalifah, aturannya, ya. Apa yang dilanggar. Nah. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari fikih dapat diambil kesimpulan kalau kita melanggar kekhalifahan kita, siksa Allah sangat cepat. Cepat itu pengertian dalam kehidupan. Jadi kita renungkan aja Pak, jangan terlalu deh melampaui batas melanggar aturan Allah. Tuh, kunci itu ya. Ini nggak nakut-nakutin, apalagi kehidupan kita hampir tamat akhirul zaman ini. Tapi umat yang paling dimuliakan, yang diistimewakan adalah umat akhirul zaman. Karena itu iri umat Nabi Muhammad, umat Nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya, baik umat Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Kenapa kelebihan kita? Kalau kita berbuat dosa, ya, berbuat dosa tidak kontan. Apa? Tidak kontan dibales, ya. Tapi kalau umat dulu nyolong langsung hilang tangan, nggak mau, langsung kok kontan tadinya kemarin. Jadi bapak-bapak, karena kita nggak langsung dikontanin berbuat maksiat, kita sepele aja buat maksiat. Nah ini yang bahaya, ya kan? Makanya umur kita dipendekin Pak, dari umat dahulu itu ya. Jadi di sini pemaknaannya harus kita pahami secara lebih dalam lagi ya. Yang ketiga, manusia sebagai kepercayaan Allah sekalipun resikonya besar, orang yang menerima amanah itu resikonya besar loh. Betul gak? Langit bumi aja gak menerima ya. Ini ada di Al-Ahzab ayat 72, baca dulu, resikonya besar loh.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Itu buktinya, sangat beresiko. Ya. Jangan jolim, jangan bodoh. Intinya itu. Ya. Keempat, untuk itu semua, Ikhwan ya, manusia kemudian diberi kemampuan untuk mengetahui semua nama dan konsep benda yang malaikat sendiri nggak tahu, tidak mampu. Kan gitu di Quran petunjuknya. Karena itu malaikat sujud. Karena kita ditinggikan pemahaman epistemologi pengetahuannya daripada makhluk malaikat. Karena itu malaikat sujud dan hormat kepada kita. Hal ini tercantum di Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adama asma'u kullaha summa arahum 'alal malaikati faqala ambi'unni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Itu buktinya, berarti kita pintar mana dengan malaikat. Nah, jelas ya. Nah, demikianlah 4 alasan tentang alasan Allah dijadikan kita sebagai khalifah. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang tanya, bapak-bapak dijadikan khalifah, alasan udah tahu, bukan nyari di fikih mafihi, cari di Quran. Nah, itu ibadah tertinggi. Duduk ya. Nah, dan konsep itu jelas tidak menyalahi semua aturan. Setuju Pak? Bersyukur nggak bapak jadi khalifah? Walaupun berat, ikhlas. Ya. Nah. Meskipun memiliki bunyi yang hampir mirip, kira-kira apa Pak? Khalifah dan khilafah. Ada yang tahu perbedaannya? Sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Ini ula-ulanya, generasi ulama yang ngaco ini. Ya. Khalifah seperti yang terdapat dalam Al-Quran adalah pengganti Allah kan? Intinya itu tadi ya, di muka bumi. Sedangkan khilafah lebih berarti kepada kerajaan aja. Khilafah itu kerajaan gitu, negara gitu. Ya, tidak ada kata-kata khilafah dalam Al-Quran, titik. Nggak ada. Yang ada di Quran itu layastaqilafannahum fil ard, artinya berkuasa di bumi. Itu artinya. Nah, yang ada di Quran adalah khalifah, bukan khilafah. Kalau ada menyandarkan khalifah ya kepada khilafah, udah salah itu, jangan didengerin. Khilafah itu nggak ada di Quran.
cari sendiri, nggak ada tuh. Jadi ini udah aneh ini orang-orang nyambung dalil ya. Ini akibatnya jadi ekstrim nanti, yang berat nanti Pak Yudi itu. Ini perlu dipahami, ya. Konsepnya di sini bukan ngebelain negara, bukan. Harus duduk persoalannya. Di sini nggak boleh ngaji kacangan ya, harus cerdas nih ini ya. Terdapat dua pemahaman keliru yang perlu diluruskan Ando. Yang saat ini banyak beredar di masyarakat. Pertama, seruan untuk masuk Islam secara kafah. Terkait menyeluruh kafah itu. Ada perbedaan. Khalifah, ya. Sudah itu? Kemudian Kafah. ya. Arti kafah itu jangan tanggung-tanggung dalam berislam. Jangan tanggung-tanggung. Itu arti. Nah, misalnya masuk habis. Torekot, syariat, puasa, bila perlu haji kalau mampu. Itu kafah. Ya. Yang jangan tanggung-tanggung deh dalam berislam. Jangan cari enaknya aja nih orang sekarang nih. Atau yang cocok aja dari Islam. Yang nggak enak dicocok-cocokin. Nah, gitu. Susah. Dicari dalil. Nah, riba gimana? Dalilnya gini. Nah, udah bang syariat. Pusing. Ya. Bentuk negara, kita pahami dulu, adalah sebuah organisasi yang bentuknya bisa apa saja kan? Bentuk negara bisa apa saja. Seperti orang membuat rumah umpamanya, bisa model minimalis, model rumah Minang, model lain-lainnya yang kita sukai kan? Sama negara gitu juga. Model apa saja boleh, yang penting di dalamnya bisa melaksanakan ibadah. Bapak-bapak mau diam di negara komunis, kalau negaranya mengizinkan ibadah, jangan salahi komunisnya. Setuju? Itu Islam. Jangan langsung di pemerintahnya yang diembat, bubarkan NKRI gitu. Jadikan khilafah, ngaco ini. Quran nggak menyuruh begitu. Ini kan di-share ke umum nih. Syukur-syukur tahu. Harus duduk. Nah, karena ada pemaksaan nih Pak ya. Ya. Negara Indonesia saat ini dalam posisi yang sangat jelas dalam memberikan kebebasan masyarakat untuk beribadah, bukan menangin. Itu aturannya dari ayat pertama, dari undang-undang kita. Bebas Bapak beribadah. Islam itu kan nggak ada paksaan. Ya, bebas kan? Nah, jadi sangat bersyukur lah Bapak-bapak hidup di Indonesia ini. Ada yang mau pindah lagi. Ngaco ini. Bersyukur di sini ya. Betul kan? Kan kemarin kemerdekaan Indonesia, HUT ya. Merupakan hasil upaya bersama yang harus dipertahankan kan seharusnya. Ya. Kelompok yang dulu tidak ikut berjuang dan sekarang ingin membubarkan NKRI termasuk tingkatan bokhat. Nggak benar tuh. Hati-hati Pak. Hati-hati. Minang mulai keseret pola berpikirnya. Kalau antum duduk. Betul kan? Nah, bugot tuh. Jadi istilah al-wala wal bara, tahu artinya? Hanya loyal kepada Allah. Jangan dijadikan alasan. Ya. Sehingga segala sesuatu boleh diambil atas nama milik Allah. Wah, ini ngaco juga nih. Selama hidup kita tidak bisa dilepaskan dari hablum minan nas dan hablum minallah. Tunggu dulu Pak. Jadi tafsir kedua yang sering tidak tepat adalah jihad fisabilillah dari sandaran tadi. Dicocok-cocokin. Khilafah, khalifah, kafah, jihad fisabilillah sering dimasukin sama-sama tuh. Sandarannya dalil tadi. Padahal nggak begitu. Khilafah nggak ada di Quran. Tuh, kan ada paham tuh ya. Dan, jadi boleh kita luruskan. Nah, tuh. Hati-hati di Mbak Google nih. Aneh-aneh nanti. Ya. Jihad fisabilillah dimaknai pemerintah, dimaknainya kan perintah perang dan membunuh. Bukan begitu, jihad itu kan ada jihad ruhani Pak. Nah, berjihad hanya diizinkan kalau orang mendolimi kita sehingga kita harus mempertahankan diri. Itu hukum jihad.
Nggak perlu kita Islam, kalau kita didolimi, kita memperlahan diri nggak? Itu udah jihad. Betul kan? Itu Islam. Dalam konteks sekarang, pemaknaan yang paling pas terhadap jihad adalah bekerja keras, termasuk belajar keras agar bisa pandai gitu bro. Itu aja dulu. Kerja keras, belajar keras agar kita jadi pandai. Itu aja dulu, itu udah jihad. Bukan berani mati. Nah ini kan susah, yang muda-muda sering kena nih doktrinnya nih ya. Para teroris pelaku bom bunuh diri yang rata-rata masih berusia muda merupakan orang yang mengalami masalah dalam hidupnya rata-rata. Bener nggak? Tanya Pak Yudi, betul? Rata-rata yang selalu mendapat rujukan untuk melakukan jalan pintas seolah-olah ini jalan yang benar dengan janji akan mendapatkan bidadari di surga yang cantik-cantik, perawan-perawan. Ngaco ini. Bener nggak? Melakukan bom bunuh diri padahal bisa saja masuk neraka, itu namanya sangit, angus. Bener nggak tuh? Lebih baik Ivan yang muda-muda sekarang belajar keras, nanti kalau udah pandai dan punya keahlian, pekerjaan akan datang sendiri. Perempuan nggak ada jomblo pak, ngintil tuh, ilmunya gitu. Itu gampang-gampang aja. Anu hanya ingatkan kepada para akademis ya, Iwan muda agar jangan sampai keliru dalam mencari guru agama. Kondisi sekarang, guru agama jangan keliru. Guru agama banyak bener pak. Yang kecil ini bisa jadi guru agama loh. Bener nggak? Jangan sampai semangat untuk menimba ilmu, ya, khususnya agama malah terjerumus pada jalan yang salah akibat guru yang keliru. Kan sekarang menjadi benar karena faktor apa? Viral. Ayo. Oh viral ini, likes-nya udah sekian ribu, pasti bener nih. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Corona aja viral. Makanya orang jadi takut viral. Dianggap bener. Memang bener, corona itu ada. Flu aja. Orang-orang Minangkabau zaman dahulu, kalau mau merenung, ya, ketika mencari guru agama selalu ditelusuri jejak keilmuannya sehingga bisa dipastikan apa yang diajarkan tidak menyimpang. Orang dulu nggak main ambil aja. Nah, itu sebabnya gerakan radikal ekstrim tumbuh karena adanya orang yang memiliki semangat agama tapi tidak memiliki ilmu agama yang cukup. Dan hal ini kebanyakan terjadi di lingkungan pendidikan umum yang materi agamanya kurang memadai. Makanya orang-orang yang aliran garis keras dicarinya bukan ke pendidikan agama yang khusus, kepada yang umum. Perhatikan itu Pak. Maaf ya, Ikhwan kita, ya, kita pahami dia muslim memang, seperti Nurdin Atta. Itu bukan dari pesantren loh. Dari pendidikan umum dia. Kalau dia menyebut dia dari pesantren, dia mengaku sendiri pesantren. Kita yang terkecoh. Duduk. Ini harus kita pahami. Kalau di sekolah Islam, gurunya kan selain sarjana pendidikan Islam, juga lulusan dari pesantren umumnya. Suruh ngasuh pesantren Bapak. Ya, gitu. Itu sebabnya kampanye Fabio Islam juga berusaha memisahkan antara agama Islam dan pengetahuan kan. Fabio Islam tuh. Dan menempatkan agama hanya ada urusan ibadah aja, mulai ada. Juga adanya upaya mengkondisikan umat Islam sekarang, hati-hati Pak, dikondisikan umat Islam sekarang selalu dalam ancaman sehingga selalu ketakutan, termasuk kondisi COVID ini. Renung. Diciptakan kondisi ketakutan. Itu sebabnya sebagian anak muda gemar dengan isu khilafah. Senang sama khilafah. Isu khilafah akhir zaman ini, intinya kalau ikut tafsir semacam ini, jangan tergesa-gesa dulu menerimanya ya, untuk yang pintar-pintar, pintar-pintar Pak, ahli tafsir ini. Perbincangan tentang khilafah kembali ramai di Indonesia ini. Apalagi waktu ada film apa dulu ya, Jejak Khilafah di Nusantara ya, mulai ramai itu.
Jadi sebetulnya masalah khilafah ini bukan hanya setelah, tetapi sebelum ada film apapun juga dulu, secara virtual pun sudah ramai sebenarnya Pak. Ya tentu ramai karena menuai banyak kritikan. Tak sedikit orang yang meyakini bahwa cerita dalam film tersebut apapun juga menyalahi kebenaran sejarah yang ada, yaitu dengan tidak ditemukannya bukti sejarah otentiknya kan. Nah, hingga puncaknya ketika film tersebut diblokir, heboh. Jadi berbicara tentang khilafah, dalil yang bisa digunakan untuk memaksakan segeranya berdirinya khilafah Islam khusus di Indonesia, ada itu ialah firman Allah Quran surat An-Nur 24 ayat 55, dibaca Iwan. Itu dasarnya. Nah, kalau udah tahu dasarnya, kita jangan langsung keterima ini. Anung jelaskan nanti. Dasarnya itu dibaca Pak. Pak ada uladzina aman.